kita. Di sini Kak Titin akan membawakan materi kita mengenai tema kebutuhanku dan subtemanya pakaian. Nah, di sini adik-adik sudah tahu belum apa sih itu pakaian? Ada yang tahu tidak ya? Tapi tunggu dulu sebelum kita masuk materi kita. Alangkah baiknya kita berdoa supaya pendidikan kita ini dapat kita terima dengan baik. Nah, dalam berdoa seperti apa sih sikapnya yang benar? Nah, yang pertama kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan materi kita mengenai kebutuhanku yang temanya pakaian. Nah, di sini adik-adik tahu tidak ya apa sih pakaian itu? Ada yang tahu tidak? Nah, pakaian itu adalah kebutuhan pokok manusia selain daripada makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa pakaian itu termasuk dalam kebutuhan pokok manusia? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Pakaian menjadi bahan pokok manusia karena pakaian mempunyai fungsi untuk melindungi adik-adik dari panasnya matahari, dari dinginnya udara malam, dan dari terkena hujan. Nah, setelah adik-adik tahu fungsi dan pakaian itu apa, sekarang kita masuk ke materi bentuk-bentuk pakaian atau jenis-jenis pakaian itu. Yang pertama, jenis dari pakaian itu. Pakaian itu dapat berupa baju, celana, dan masih banyak lagi. Dan adik-adik tahu tidak bahan-bahan baku dalam pembuatan pakaian itu apa-apa aja sih? Nah, bahan-bahan dalam membuat pakaian itu berasal dari dua bahan, yakni yang pertama nih dari kain sutra. Kain sutra ini berasal dari ulat sutra, dan yang kedua itu dari kaos atau katun yang terbuat dari kapas. Nah, kapas ini berasal dari pohon kapuk yang buahnya diambil dan dipilih menjadi benang dan dilanjut menjadi pakaian atau baju dan celana. Nah, di sini adik-adik sudah tahu kan ya apa saja yang termasuk dalam pakaian. Nah, kita lanjutkan materi kita yang kedua. Apa-apa aja sih bentuk-bentuk atau ragam-ragam pakaian itu? Pakaian itu beragam jenis dan bentuknya. Yang pertama itu ada pakaian untuk adat, ada pakaian untuk ibadah, ada pakaian untuk olahraga, ada untuk seragam untuk ke sekolah, ada untuk kedinasan seperti tentara, polisi, guru-guru, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan ragam-ragam jenis pakaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai baju. Nah, adik-adik tahu tidak ya, baju itu ada berapa macam ya bentuknya? Karena baju itu bermacam juga loh. Baju itu bisa berupa kemeja, kaos, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita masuk ke materi kita mengenai menulis baju, huruf baju, mengenal huruf baju. Nah, yang pertama adik-adik bisa menulis huruf baju dengan huruf yaitu B. B adik-adik, kita tarik garis lurus ke bawah, kemudian kita buat kepalanya. Itu
kita bisa buat, kita tarik garis miring, pelosotan sebelah kanan, kemudian garis lurus melintang begitu. Kemudian huruf J itu bentuknya seperti lurus, kan belok ke arah kiri. Nah, kemudian kalau yang U-nya itu berbentuk seperti ini, lurus dan bulat ke kanan, lurus ke atas. Nah, sekarang adik-adik tahu kan bagaimana menulis huruf dari kata baju. Nah, sekarang adik-adik coba kalian baca atau kalian ulangi penulisan huruf bajunya. Nah, yang pertama bisa kita ulangi lagi ya. Ini tarik garis lurus ke bawah, buat ambil kepalanya, bulatkan lagi. Ini B. Dan huruf A ini H. Jadi deh huruf baju. Nah, bisa kan adik-adik? Nah, kalau sekarang kakak akan memberikan tugas adik-adik di rumah, bagaimana cara adik-adik menulis huruf baju. Nanti kakak akan kirim materinya ke orang tua adik-adik masing-masing supaya adik-adik bisa mengerjakan huruf baju dan mengirimnya kembali ke kakak. Nah, setelah adik-adik belajar menulis huruf baju, sekarang adik-adik harus bisa juga dong membacanya kan ya. Nah, jadi cara membaca huruf baju itu seperti bisa kita ejak seperti B, A, B, J, U, Ju. Dibaca baju. Kita ulangi lagi ya. B, A, B, J, U, Ju, dibaca baju. Nah, coba adik-adik ulangi lagi ya, kakak ulangi. B, A, B, J, U, Ju, baju. Siap? Udah tahu kan adik-adik kan ya? Nah, setelah kita tahu dan mengenal huruf baju, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih cara kita merawat baju atau pakaian kita agar senantiasa bersih, karena kebersihan itu pangkal dari kesehatan dan iman kita. Nah, yang pertama, cara adik-adik yang bisa dilakukan untuk membersihkan atau merawat baju itu dengan cara mencuci, menjemurnya, melipatnya atau mensetrikanya. Kemudian adik susun deh ke dalam lemari. Nah, setelah adik-adik tahu apa ada ya adik-adik di sini pernah membantu ibunya dalam membersihkan pakaiannya. Ayo, siapa yang pernah angkat tangannya? Nanti kakak akan kasih hadiah. Nah, kalau memang ada berarti adik-adik itu sudah maju dalam pemikirannya, dan adik-adik semoga adik-adik bisa mengembangkan kebersihan adik-adik, pengetahuan adik-adik. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, sekarang kakak minta adik-adik untuk menuliskan atau menceritakan pengalaman adik-adik dalam mempelajari materi tentang tema kebutuhan dan subtemanya pakaian. Yang kita bahas yaitu baju. Nah, setelah adik tuliskan hasil pemikiran adik mengenai baju itu, bisa adik kirimkan ke kakak dengan bentuk tulisan atau soft copy. Nah, demikianlah hasil dari pemaparan materi Kak Titin untuk hari ini. Next time kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi tentang kebutuhan-kebutuhan adik-adik dan sesama kita. Sekian dari materi yang bisa kakak sampaikan.
lebih kurangnya atau ada yang salah mohon dimaafkan adik-adik, karena kita semua tidak luput dari kesalahan. Demikianlah hasil dari pemaparan kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan tersampaikan ke adik-adik dengan baik, supaya kita diberikan rahmat dari Tuhan untuk menikmati dan mensyukuri semua hikmatnya. Sampai jumpa di next video belajar daring kita. Dadah. Tapi jangan lupa jaga kesehatan ya, karena virus corona menyerang kita, mengganggu kita di mana-mana. Jadi adik-adik juga harus jaga kesehatan ya. Terima kasih. Bye bye.